Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Halo anak-anak hebat kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Pak Gun doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan, serta yang masih sakit semoga penyakitnya segera diberikan kesembuhan dan cepat diangkat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Gun akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Baik anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 1, subtema 2, pembelajaran 6 terdiri dari Bahasa Indonesia, SPDB, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Gung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir nanti, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Nah, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan berikut. Pak Anto dan Benny kaget, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Benny khawatir. Oh, kaki Pak Bejo keseleo. Rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu keseleo, Pak? Tanya Benny penasaran. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh, begitu ya Pak, sahut Benny. Benny, keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dari sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Nah, itu tadi adalah beberapa bacaan yang berkaitan dengan aktivitas akibat dari melakukan kegiatan yang berlebihan dengan otot kita. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurun. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauh, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, itu tadi adalah macam-macam gerak otot. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot, termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut ini?
Nah, anak-anak hebat kelas 5, kalian perhatikan macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut. Yang pertama, nah di sini adalah gerak membengkokkan. Kedua, gambar kedua ini adalah gerak meluruskan. Gambar yang ketiga ini adalah gerak mendekatkan sumbu tubuh. Kemudian, gambar yang nomor 4 adalah gerak menjauhkan. Sedangkan gambar yang kelima adalah gerak memutar lengan. Yang terakhir, gambar yang keenam adalah gerak menekan ke bawah. Nah, itu tadi adalah berbagai macam gerak otot yang diperlihatkan pada gambar. Banyak fungsi dari jaringan otot pada manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Berikutnya yang kedua yaitu melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik untuk otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan kacang Arab, dan terakhir yaitu sayuran yaitu bayam. Berikutnya yang 6, cara menjaga dan merawat otot pada manusia yaitu meringankan nyeri otot digunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Nah, itu tadi adalah cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Ayo membaca. Nah, bacaan ini berjudul Adirai Binaragawan Perkasa Indonesia. Mari anak-anak kita simak bacaan berikut ini. Paragraf 1. Adirai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini, Adirai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Paragraf 2. Pada waktu kecil, Adirai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Adirai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Adirai hanya 55 kg. Paragraf 3. Adirai
dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Aderai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Paragraf 4. Prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Aderai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Paragraf 5. Masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Aderai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Aderai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Paragraf 6. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Paragraf 7. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Aderai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengkampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Nah, itu tadi adalah bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Bagaimana? Menarik ya bacaan tersebut? Nah, bacaan itu diambil dari Wikipedia. Nah, sekarang anak-anak hebat kelas 5 tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Nah, kita mulai pembahasan untuk paragraf pertama. Ide pokoknya yaitu Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga di dunia. Paragraf 2, ide pokoknya pada waktu kecil Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf keempat, ide pokoknya yaitu prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Paragraf kelima, ide pokoknya yaitu prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Paragraf keenam, ide pokoknya berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Kemudian paragraf ketujuh, ide pokoknya yaitu setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Nah, itu tadi adalah ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Cara menjadi binaraga. Nah, anak-anak hebat, jika kalian ingin menjadi seorang binaraga, maka kalian harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, latihan rutin, terukur, dan disiplin. Kemudian yang kedua, menjaga pola makan yang sehat. Yang ketiga, yaitu tidak mengkonsumsi obat-obatan atau bahan-bahan berbahaya. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya, tentunya dengan pola makan yang sehat.
Mereka sangat memperhatikan asupan makanannya mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan atau sesaat dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja. Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar. Nah, itu kalian perhatikan anak-anak cara menjadi seorang binaraga. Ayo berkreasi. Buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Adirai, Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun sebelumnya, coba ingatlah kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Nah, anak-anak perhatikan cara membuat gambar cover antara lain ada unsur-unsur dan ragam desain. Nah, kita mulai pembahasan. Untuk unsur-unsur ada apa saja di situ? Nomor 1, terdapat judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang nomor 2, terdapat kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Yang kelima, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur pada gambar cover. Sedangkan ragam desain antara lain yaitu 1. Cover dengan latar belakang putih dan tulisan sederhana. Tidak ada gambar yang memenuhi lembar halaman. Cover ini dominan dengan warna putih dan ruang kosong. 2. Cover desain penuh warna dan gambar. Cover ini dominan dengan gambar ilustrasi. Cover ini menampilkan permainan warna yang bervariasi dan mencolok. Nah, itu tadi adalah gambar cover berdasarkan ragam desainnya. Nah, sekarang anak-anak hebat kelas 5 buatlah gambar cover pada kolom berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar cover yang bisa kalian buat di rumah kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Semoga pembelajaran kali ini dapat menambah motivasi belajar dan mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat dalam belajar, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.